Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku kedua Pendekar Mabuk dengan judul Pusaka Tuak Setan. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Seekor kuda berlari dengan cepat melintasi pepohonan, menuruni lembah dan menuju ke satu arah tertentu. Kuda itu ditunggangi oleh seorang perempuan muda bersenjatakan cambuk di pinggangnya. Tetapi perempuan muda itu dalam keadaan lemas, sehingga sesekali tubuhnya nyaris terjungkal dari punggung kuda. Mata perempuan muda itu terpejam bagai tak mampu lagi untuk memandang ke arah depan. Bahkan ketika kudanya melewati jalan menurun, tubuh perempuan muda itu jatuh tertelungkup di belakang leher kuda. Sekujur tubuh perempuan muda itu ternyata memar membiru. Dari telapak kaki sampai bagian kepala seperti habis kejatuhan pohon besar. Bahkan pada bagian wajahnya sedikit tampak membengkak. Sebagian rambutnya pun ada yang rontok. Dan rontokan helai rambutnya berjatuhan di sekitar pundak dan punggung. Ia tak mampu lagi mengendalikan kudanya. Tapi sang kuda ternyata sudah terbiasa melewati jalur perjalanan tersebut, sehingga tanpa kendali pun sudah mengerti arah yang dituju. Seolah-olah sang kuda mengetahui bahwa majikannya dalam keadaan luka dalam yang cukup berat dan perlu segera dibawa pulang ke perguruan. Itulah sebabnya begitu mendekati pintu gerbang perguruan yang bagian atasnya bertuliskan Perguruan Merpati Wingit, kuda itu memperlambat sendiri langkahnya. Dan tepat di pintu gerbang yang kokoh itu, sang kuda berhenti. Kedua penjaga pintu gerbang terperanjat dengan mata membelalak. Salah seorang berseru, "Murbawati? Hah? Kenapa dia? Kelihatannya terluka cukup berat. Lekas antarkan dia menghadap Nyai Guru." Murbawati masih belum bisa bicara. Namun kedua penjaga pintu gerbang perguruan itu mengetahui bahwa Murbawati masih bernapas. Kudanya segera dituntun oleh salah satu dari kedua penjaga tersebut menuju ke sebuah tempat berbangunan joglo. Di sana, murid-murid perguruan Merpati Wingit sedang berkumpul mendengarkan wejangan guru mereka. Seorang perempuan berwajah cantik, namun sebenarnya sudah cukup banyak usianya, sedang duduk di sebuah bangku berupa kotak sederhana. Perempuan itu mengenakan pakaian berbentuk jubah dengan warna kuning gading. Kain itu tipis, sehingga pakaian dalamnya yang berwarna biru tua itu terlihat membayang di balik jubah kuningnya. Rambutnya yang panjang sebatas pinggang dibiarkan lepas terurai ke depan, sebagian di dada kiri, sebagian lagi di dada kanan. Ia mengenakan ikat kepala bukan dari kain, melainkan dari tali sutra yang berwarna merah berbintik-bintik kuning emas. Tali sutra itu sedikit panjang sehingga sisa ikatannya jatuh berjuntai melewati pundak kanannya. Di tiap bagian ujung tali sutra itu mempunyai semacam logam berbentuk atau tombak kecil berwarna putih berkilauan. Orang yang mengantarkan Murbawati berseru beberapa jarak sebelum sampai di tempat berkumpul itu, "Nyai Guru, Murbawati terluka." Perempuan berselubung kain jubah kuning gading itu segera bangkit, karena memang dia itulah yang disebut Nyai Guru Betari Ayu. Melihat Murbawati terkulai bagaikan celana basah di atas kuda, Nyai Guru Betari Ayu segera bangkit dengan mata terperanjat.
Para murid yang sedang duduk bersila dengan rapi itu pun ikut bergegas bangkit dan segera mengerumuni kuda tunggangan Murbawati. "Jangan dipakai buat tontonan," suruh Betari Ayu. "Angkat dia dan bawa masuk dengan segera." Murbawati dibawa ke ruang yang khusus untuk penyembuhan. Di sana tubuh lunglai tak berdaya itu dibaringkan di atas sebuah pembaringan dari batu yang dilapisi kain tebal. "Tinggalkan kami," kata Betari Ayu kepada para penggotong tubuh Murbawati itu. Mereka pun patuh, segera pergi meninggalkan ruang penyembuhan. Kini yang ada di situ hanya Murbawati dan Betari Ayu. Dipandangi sekujur tubuh Murbawati dengan sorot pandangan mata yang menyimpan kemarahan. Gigi menggeletuk, mata pun menjadi menyipit. Betari Ayu menarik napas, menenangkan gemuruh di dalam dadanya yang terasa hampir meledak, melihat orang utusannya terkapar dalam keadaan sedemikian menyedihkannya. Terucap gumam mendalam dari sudut berbibir sedikit tebal namun tampak indah itu. "Ih, ini pasti perbuatan bidadari jalang." Pintu kamar penyembuhan dibuka. Betari Ayu memanggil kedua murid kesayangannya, yaitu Dewi Murka dan Selendang Kubur. Dua perempuan yang mempunyai tinggi sejajar namun berwarna kulit beda itu segera masuk ke ruang penyembuhan. Wajah mereka juga memancarkan ketegangan dan kemarahan yang tertahan. Rasa iba melihat keadaan saudara seperguruan menderita seperti itu membuat hati Dewi Murka tak sabar menanti tugas pembalasan. "Kalian tentunya tahu apa yang membuat tubuh Murbawati membiru seperti itu," kata Betari Ayu tanpa memandang kedua muridnya. Dewi Murka menjawab, "Pasti pukulan beracun yang dinamakan pukulan guntur perkasa milik bidadari jalang itu, Nyai Guru." "Iya benar, dan rupanya dia sudah campur tangan dalam urusan kita," ujar Betari Ayu dengan nada geram. Nyai Guru," sela Selendang Kubur yang mengenakan pakaian merah dadu bak buah jambu yang radum dengan pinggang diliris selendang putih. Ia berucap kata dengan sikap hormat pada sang guru. Mata Betari Ayu pun segera beralih padanya. "Lanjutkan kata-katamu, Selendang Kubur." "Menurut dugaan saya, Guru, Murbawati bukan terkena pukulan guntur perkasa milik bidadari jalang." Dewi Murka menyaut, "Tahu apa kau tentang pukulan itu? Hanya aku dan guru yang mengetahui ciri pukulan itu." "Aku juga tahu tentang pukulan guntur perkasa milik bidadari jalang itu, Dewi. Aku pernah melihat ia menghantam musuhnya memakai pukulan tersebut. Tetapi kali ini yang diterima Murbawati bukan pukulan guntur perkasa." "Alasanmu?" sergap Betari Ayu. "Kalau saja Murbawati telah menderita pukulan guntur perkasa milik bidadari jalang, pasti saat ini tubuhnya sudah membusuk. Pukulan itu selain membuat tubuh lawan menjadi memarum biru, juga membuat tubuh lawan menjadi cepat membusuk. Bukankah tubuh Murbawati tidak membusuk sampai sekarang, Guru?" "Kurasa sebentar lagi," saut Dewi Murka. Sikap dan wajahnya menampakkan seakan ia sangat tahu dalam hal ini. Betari Ayu melangkah ke bagian kepala Murbawati, memandangnya beberapa saat, kemudian berkata pada kedua muridnya, "Kurasa benar apa katamu, Selendang Kubur." "Benar bagaimana, Guru?" serga Dewi Murka. "Jika memang Murbawati terkena pukulan guntur perkasa dari bidadari jalang, pasti saat ini tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Pada bagian sudut matanya mengeluarkan cairan hitam yang baunya sangat menusuk hidung. Nyatanya, sudut mata Murbawati tidak melelehkan cairan hitam. Berarti ini bukan pukulan guntur perkasa dari bidadari jalang." Dewi Murka merasa tidak bisa membantah lagi karena semua keputusan gurunya tak berani disangganya. Dewi Murka yang berpakaian hitam dengan trisula di pinggang hanya diam dan memandang tubuh Murbawati. Sesaat berikutnya barulah Dewi Murka bertanya, "Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang ini, Guru?" "Lupakan dulu tentang siapa penyerang Murbawati. Sekarang, kalian berdua bantu aku menyalurkan hawa murni melalui telapak kaki Murbawati. Aku akan menyalurkan tenagaku melalui bagian dadanya Dewi Murka." Di telapak tangan
selendang kubur di telapak kiri. Jangan berhenti sebelum kulepaskan tanganku dari dada Mudbawati. Baik guru, jawab selendang kubur dengan sikap patuh. Berhasilkah Betari Ayu beserta dua muridnya, Dewi Murka dan selendang kubur menyelamatkan Mudbawati? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.